Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap cuan ya di market IHSG. Oke, sudah lama tidak berjumpa ya. Memang ada kesibukan juga dan hari ini saya lihat market bagus ya. Jadi saya coba untuk buatkan review beberapa saham, nggak beberapa juga sih. Kemungkinan hari ini akan saya buatkan dalam dua part ya untuk videonya. Jadi mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas hari ini yaitu saham-saham yang teman-teman punya ataupun saham-saham yang sekiranya teman-teman akan beli. Oke, kita langsung aja ya. Untuk yang pertama kita lihat dulu IHSG-nya. Memang pergerakan IHSG ini masih cenderung downtrend ya. 3 hari ini dari mulai hari Jumat kemarin, hari Kamis sorry, dari hari Kamis Jumat ini menghijau. Hijau tipis-tipis ya. Ini IHSG-nya dia ada mantul di area support juga ya. Kemungkinan di mantul ini kemarin ini sekitar di area sekitar 6.700-an ya atau 756-an. Nah, ini kembali menghijau lagi. Nah, apakah akan kembali menghijau lagi di minggu ini atau bisa breakout dari 6.946-nya. Nah, kalau bisa tembus, mudah-mudahan sih bisa hijau ya, semingguan atau 2 minggu mudah-mudahan. Oke, kita langsung masuk ke saham yang pertama aja ya, yaitu kita lihat saya hari ini ngelihat saham Meja. Nah, untuk saham Meja ini kan termasuk baru, ya nggak baru juga ya, dari tanggal bulan Februari ya IPO-nya. Dan hari ini saya lihat dia berhasil tembus resisten atau breakout top box-nya di harga 151. Closing di harga 152. Ini menarik untuk diperhatikan ya untuk Meja. Nah, memang signal sih hari ini sebetulnya kemarin sudah ada signal untuk buy di atas harga, untuk spek buy di atas 142 ya, dan juga dia hari ini masih bertahan di atas garis trend line-nya ini kalau teman-teman perhatikan. Nah, untuk Meja sendiri ini kalau misalkan lanjut ya, ini bisa teman-teman pakai target sekitar di area untuk kalau mau trading cepat ya. Kalau misalkan dia naik boleh pakai di 158 atau 159. Kalau mau di atasnya lagi masih ada area resisten lagi di sekitar harga 169-an. Nah, kalau teman-teman mau ini apa mau TP atau kalau mau hold lagi di atasnya juga boleh ya. Kalau misalkan berharap dia masih bisa naik lebih tinggi lagi, boleh pakai di sekitar harga 179. Oke, kita langsung aja ke input ya untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung atau entry-nya di harga berapa, tinggal di stop aja videonya, bisa di screenshot ya untuk saham-saham yang teman-teman inginkan. Untuk Meja ini teman-teman bisa antri atau ambil posisi di atas harga 151 ya. Dan area TP-nya teman-teman bisa pakai harga 159, 169 dan di harga 179. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga top box bottom boxnya ya. Tapi kalau misalkan terlalu jauh, kalau teman-teman mau exit di bawah harga bottom box, tapi kalau saya sih lebih prefer di bawah harga support ini ya, di bawah harga 133. Kalau dia gagal terus dia turun ya, nggak sempat mantul lagi, kalau dia turun di bawah 133 boleh exit dulu ya untuk saham Meja ini. Tapi sih harusnya sih nggak sampai di bawah 133 ya. Mungkin teman-teman kalau udah turun di bawah 151 aja sudah boleh exit, karena dia akan nunggu lagi biasanya kalau misalkan gagal naik. Tapi harapan dia bisa bertahan di atas harga 151 ya. Pastikan aja dulu dia kuat di atas harga 151. Dan untuk area TP-nya boleh pakai di area TP 159, 169 ataupun 179. Mudah-mudahan kelihatan ya tulisannya ya, atau saya gedein lagi deh. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Oke. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Inet. Nah, Inet ini memang jatuh ya dari
dari awal kita lihat dulu ya, dari dia IPO dia sempat naik lalu turun sudah menyentuh harga Rp50. Nah, ini menarik ya. Buat saya sih ini menarik. Ini boleh diperhatikan ya. Hari ini sih sempat breakout top box ya. Sempat breakout top box di harga 153 ya, high-nya di 154, sayangnya dia nggak closing nih di 154. Kita lihat aja besok kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 154, teman-teman bisa ambil posisi ya untuk init ini. Dan untuk targetnya bisa pakai target di harga 59 dulu, maksimal di harga 66 untuk init. Kita buatin aja dulu ya untuk trading plan-nya. Untuk Inet, sorry ini saya lihat cek fontnya dulu ya, takutnya kekecilan nanti hasilnya. Oke, 32. Untuk area buy posisinya, teman-teman bisa antri di atas harga 53 ya. Untuk TP-nya, untuk TP pertama bisa di harga 59 dan juga 66 ya. Tapi untuk SL-nya bisa di bawah harga 53 yaitu di harga 52 ya. Dan saya sarankan sih untuk saham ini kalau teman-teman mau masuk, duitnya jangan duit gede dulu ya. Tapi kalau misalkan yakin dia bergerak naiknya cukup kuat ya silakan aja. Tapi saya sarankan sih duitnya atau alokasi dananya jangan terlalu besar untuk saham ini karena dia masih bergerak di harga sekitaran Rp50. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dan naik cukup kuat, boleh teman-teman ambil posisi. Untuk trading aja dulu ya, untuk targetnya di 59 dan juga 66 untuk Inet. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada MTEL. Nah, MTEL ini dia sebetulnya pergerakannya agak lambat ya. Sebetulnya ini signal sudah ada dari tanggal 15 Mei kemarin ya, sudah mulai bergerak naik signalnya. Karena juga sempat kena area support di harga 550-an. Dia kembali naik lagi menguat. Dan hari ini berhasil breakout top box 640-nya nih. Nah, ini dan bertahan sampai dengan closing di harga 645. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, teman-teman bisa ambil area TP sekitar di harga 685-an ya untuk MTEL. Nah, kita buatkan trading plan-nya kalau teman-teman tertarik. Untuk buy posisinya MTEL, teman-teman bisa ambil posisi kalau misalkan dia bergerak lagi ya di range-nya dari di atas 640 sampai dengan di atas high hari ini ya. Untuk kita pakai range aja untuk MTEL ya. Kita perhatikan aja kalau di atas 640-nya masih kuat, teman-teman bisa ambil posisi atau antri di atas top box sampai dengan di atas high hari ini yaitu di 650. Untuk TP-nya, untuk area TP teman-teman bisa pakai area TP di harga 685 dan stop loss boleh pakai stop loss dan di chart ya pakai stop loss di harga 590 di bawah harga 590. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ya. Setelah MTEL kita masih di telekomunikasi ya. Yang sudah lama kita bahas sebetulnya ini adalah Indosat. Nah, Indosat ini pergerakannya sudah sideways beberapa hari ini, mungkin sekitar 2 mingguan ya. Nah, ini boleh dipantau. Hari ini juga sempat breakout top box dan sempat menembus trend line ya, tapi sayangnya nggak kuat, dia turun lagi. Ini masih boleh dipantau ya. Kalau misalkan teman-teman mau spec buy, boleh spec buy di atas harga sekitar di atas harga 10.500 di atas 10.450-an ya. Nah, ini boleh untuk spec buy, tapi harapannya sih dia bisa tembus trend line-nya. Ini kalau misalkan tembus lumayan ya targetnya. Kita buatkan aja langsung untuk trading plan-nya ya untuk teman-teman. Untuk buy area-nya untuk Indosat bisa untuk spec buy teman-teman bisa di atas harga 10.450 ya atau 455 boleh deh ya. Untuk TP-nya ya ini kalau untuk saya pribadi untuk area TP-nya kalau misalkan di area 10.700-an ini
terlalu pendek ya. Kalau teman-teman sudah ambil posisinya di hari Selasa besok, boleh pakai target di sekitar TP2 ini di 11.400 dan juga di harga sekitar 1.250-an ya di area PS ini. Ini kita langsung siapkan aja ya untuk trading plan ya. Untuk buy areanya teman-teman bisa pakai buy area di atas harga 10.000 10.450. Untuk area TP-nya boleh pakai area TP 11.400 dan juga 12.050 ya. Untuk stop loss boleh stop lossnya di bawah harga 10.220 untuk Indosat ya, kalau teman-teman tertarik dengan saham ini. Oke, kita lanjutin aja ya, langsung aja ke saham berikutnya, yaitu ada Data. Nah, Data ini sebetulnya signalnya sudah dari tanggal 13 kemarin ya. Ini sudah agak tinggi. Ini enggak saya masukin sebagai trading plan. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya saham ini. Ini dia sebetulnya berhasil breakout top box itu di hari Kamis kemarin ya, minggu kemarin tanggal 20, dan bisa bertahan di atas top box, dan hari ini bergerak menguat lagi 13,9% atau sekitar 14%-an ya. Dan sudah hampir menyentuh ATH-nya ya di 458. Nah, ini kalau misalkan teman-teman masih hold ya, boleh targetnya kalau misalkan dia berhasil tembus 458, boleh targetnya dinaikkan aja ke sekitar harga 513 ya untuk Data. Atau kalau mau pakai target yang lebih tingginya boleh pakai di 581 kalau yang sudah hold saham ini. Ini masih boleh dipantau ya, tapi kalau teman-teman yang belum punya, kalau mau masuk, alokasi dananya jangan terlalu besar ya, takutnya dia balik arah karena sudah lumayan tinggi nih kenaikannya, sudah hampir 30% lebih ya untuk Data. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Mang. Nah, untuk Mang ini juga sebetulnya signalnya sudah ada beberapa hari ya. Ini sebetulnya ada dari tanggal 13 juga sudah ada signal lanjutan waktu dia breakout itu di hari Kamis. Dia berhasil breakout 167 top box, dan hari Jumat dan hari ini Senin dia masih bertahan dan masih terus naik. Nah, untuk target-target berikutnya yaitu adalah di harga 185-an ya. 185 kalau based on volume, dan juga 202 untuk target selanjutnya. Ini yang sudah punya masih boleh hold ya. Jangan lupa kalau mau pakai trailing stop atau stop loss bisa di bawah low hari ini ya, kalau teman-teman punya saham Mang ini. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu IMAS. Nah, untuk IMAS ini sudah cukup lama ya turunnya. Nah, sekarang IMAS ini sedang di area support ya. Sebetulnya ini ada volume support cukup besar di area ini. Ini boleh diperhatikan ya kalau misalkan dia kembali menguat lagi untuk IMAS. Dan untuk targetnya untuk saat ini boleh pakai target di sekitar harga 1.375, ataupun boleh pakai target di sekitar area trendline-nya kalau untuk yang mau copet-copet ya, atau mau trading jangka pendek aja. Nah, ini untuk entry-nya masih sama ya. Untuk entry-nya teman-teman bisa pakai di atas harga 1.278 ya. Bisa entry di atas harga 1.278, atau kita bulatin aja ke 1.280. Untuk area TP-nya teman-teman boleh pakai area TP di harga 1380, dan juga atau di atasnya, di atas trend ini sekitar di harga 1.410-an ya. Kok hilang ya sebentar.
Buy di atas 1280 ya. TP-nya di atas 1380 ya, 1380 atau di atas harga 1410 atau 1410-nya. Dan untuk stop loss-nya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga, kalau untuk saran saya di bawah harga 1240 ya untuk stop loss-nya. Nanti teman-teman pakai definisikan sendiri aja. Untuk stop loss-nya saya mau di harga sekian ya. Kita lanjut ya. Untuk setelah IMAS ini kita lihat ada saham UNTD. Nah, untuk UNTD ini sebetulnya masih bergerak di bawah top box ya. Nah, ini dia masih sebetulnya ada di area resisten, masih uji resisten lagi. Ya, ini kita lihat apakah dia akan kembali menguat lagi. Akan lebih bagus kalau dia bisa tembus harga atau bisa bertahan di atas 125 nih untuk UNTD-nya. Nah, ini kita buatkan trading plan-nya dulu ya. Untuk target terdekat, teman-teman bisa pakai target di tengah ya. Kalau untuk trading jangka pendek ya di 133. Kalau mau pakai target top boxnya juga boleh. Dan kalau teman-teman mau hold, dia bisa berhasil tembus top box saat ini. Teman-teman bisa pakai target lanjutannya yaitu di sekitar di harga 168. Sorry. Di atas harga 168 ya. Ini boleh dipakai trading plan-nya. Kita langsung buatin aja kalau teman-teman tertarik dengan saham UNTD ini ya. Karena ini juga saham baru. Ini sempat dibuat turun sampai ke level harga 89-an ya. Atau low-nya ini sempat di bawah 88. Ya, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 122 ya untuk saat ini. Untuk TP-nya boleh dipakai harga 133, lalu di 146 atau dan juga di 168 kalau mau hold lebih panjang. Untuk stop loss saat ini saya sarankan kalau dia turun di bawah harga sekitar 112 ya. Kalau dia bergerak di bawah harga, oke kita pakai 110 aja. Kalau dia turun di bawah harga 110, ini teman-teman boleh pakai stop lossnya ya untuk UNTD ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada CAM atau Campina ya. Oke, untuk Campina ini sebetulnya sempat jatuh ya, sempat turun lumayan ya, tapi akhirnya berhasil menguat lagi. Dan setelah saya perhatikan beberapa hari ini, mungkin 3 harian ya, dia masih ada perlawanan untuk bergerak naik. Nah, ini boleh dipantau-pantau kalau misalkan dia bisa kuat lagi ya. Ini teman-teman boleh kalau tertarik boleh ambil posisi sekitar di atas trendline aja. Kalau saran saya di atas 392 ya. Nah, untuk kalau misalkan dia berhasil breakout top box ya, boleh pakai target terdekat di sekitar harga 435-an atau 434. Dan untuk target selanjutnya, kalau berhasil tembus lagi 434, teman-teman bisa pakai target di sekitar harga 470-an ya untuk Campina. Kita buatkan trading plan-nya kalau teman-teman tertarik dengan saham ini. Untuk buy area di atas 392 ya, 392. Untuk TP-nya boleh pakai TP di harga 434 dan 470. Sorry. 434 470. Dan stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga sekitar 380-an ya. Kalau untuk stop loss pendek 380, atau juga kalau mau agak jauh boleh pakai stop loss di bawah harga 350.
Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Emyor. Nah, untuk Emyor ini mau bagi dividen ya besok ya. Dividennya berapa? Oh, 55 rupiah. Nah, tapi ini boleh diperhatikan aja ya, apakah dia akan turun ya setelah pembagian dividen. Tapi untuk posisi saat ini memang buat saya sih ini cukup menarik diperhatikan ya. Kalau misalkan ternyata untuk Emir sendiri berhasil breakout top box. Nah, ini kalau teman-teman tertarik ya, tinggal dipantau aja besok pergerakannya apakah dia turun atau enggak. Kalau misalkan mau masuk boleh ambil posisi di atas harga 2300, di atas harga 2385 ya. Untuk TP-nya teman-teman bisa pakai TP di sekitar 2550-an. Dan untuk stop loss-nya boleh pakai stop loss di bawah harga 2300-an. Oh, sorry. Ya, 2300-an. Nah, ini boleh kalau teman-teman tertarik ya untuk Emyor, tapi kalau misalkan dia tembus dari 2000 sekitar di atas 2550, ini boleh lanjut hold ke atas harga sekitar di 2000, sebentar ya, aku tulis saja di atas 2650-nya ya. Sorry. Hilang lagi dia. Untuk buy boleh bisa di atas harga 2385. Untuk TP-nya bisa pakai 2550 atau di 2650. Untuk SL bisa pakai SL di bawah harga 2300. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu ada SCMA. Ya, siapa yang masih hold, ini masih boleh dipantau-pantau. Ini juga mau dividen ya besok, apakah dia akan turun dulu. Tapi dividennya kecil sekali ya, 5 perak. Nah, kita lihat aja apakah dia akan lanjut atau dia akan turun dulu. Ya, mudah-mudahan sih lanjut ya. Nih, dia sudah sempat menyentuh area trendline ya nih untuk SCMA. Nah, ini kalau dia bisa tembus area trendline-nya atau di atas high hari ini, harapannya sih bisa breakout top box ya. Nah, kalau teman-teman tertarik dan berharap dia bisa tembus, untuk targetnya saat ini boleh pakai target sekitar di harga 167 dulu ya untuk SCMA. Dan untuk ambil posisinya bisa di atas high hari ini atau di atas harga 149. Kita buatin langsung untuk trading plan-nya kalau teman-teman tertarik ya. Untuk buy bisa di atas harga high hari ini di atas harga 149 ya. Untuk TP areanya boleh pakai target di harga 159 lalu di harga 167. Untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 138 untuk SMA. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu ada MTEK. Oke, MTEK ini mantul ya di area supportnya dia. Nah, ini diperhatikan aja. Kalau untuk MTEK saran saya sih untuk buy tunggu dia breakout top box di atas 394 atau kalau mau tanggung di atas harga 404 ya. Ya, ini dipantau aja kalau misalkan dia berhasil breakout. Dan untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di sekitar harga 436 dan juga sekitar di harga 458 dulu ya untuk MTEK-nya. Ini boleh dipantau kalau teman-teman tertarik karena ini masih spek juga. Kita buatkan trading plan-nya kalau teman-teman mau masuk. Untuk buy, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 4 di atas 405 ya. Untuk TP bisa di 436 atau di 458. Untuk stop loss bisa pakai stop loss
di bawah harga 372. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada film ya. Wah, film hari ini luar biasa nih. Ini kemarin saya udah lihat, hari ini dia akhirnya terbang cukup kuat ya ketika dia crossing dengan pergerakan moving average. Dia sempat bertahan di atas top box ya selama mungkin sekitar 2 mingguan ya. 2 mingguan dia di atas top box ya. Sempat naik lalu turun lagi. Hari ini ditutup penguat 22%. Nah, ini apakah dia akan lanjut? Selain dia berhasil breakout top boxnya, juga berhasil breakout dari trend line-nya dia. Nah, ini kalau teman-teman belum punya, ya boleh masuk kalau misalkan pede. Kalau misalkan dia besok di hari Selasa bergerak hijau lagi. Untuk target terdekat area resisten ya, itu yang ada di harga 5.300-an. Lalu untuk next targetnya di atas yaitu harga 6.200. Untuk film ini nggak saya buatin trading plan ya, karena hari ini naiknya sudah cukup tinggi. Tapi kalau teman-teman mau masuk, bisa ambil posisi di atas high atau di atas harga closing hari ini untuk film. Selanjutnya kita lihat ada saham Baik. Nah, untuk Baik ini boleh dipantau-pantau lagi pergerakannya. Nah, untuk kalau teman-teman tertarik ya, bisa ambil posisi di sekitar di atas harga 535 ya untuk Baik. Kalau dia berhasil breakout top box 555, boleh hold dulu. Untuk next targetnya ada di harga sekitar sebentar ya, 585. Juga masih ada resisten di 605, dan untuk target maksimalnya untuk saat ini adalah sebentar. Untuk target maksimalnya teman-teman bisa pakai di harga sekitar 635 ya untuk Baik. Kita buatkan aja dulu ya untuk trading plan-nya. Untuk buy, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 535. Untuk area TP-nya boleh pakai TP di atas 5 atau di sekitar harga 585 ataupun di 635. Untuk stop loss-nya, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 516 untuk buy. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu ada TSPC atau Temposcan Pacific. Nah, TSPC hari ini menguat ya, 1,5%. Sempat breakout top box di 2020, tapi belum berhasil bertahan di atasnya. Dia closing persis di atas 2020 ya. Dan ini juga menarik untuk diperhatikan kalau ternyata dia kembali menguat lagi. Nah, kalau teman-teman tertarik, kita buatkan trading plan-nya untuk saham ini ya. Untuk area buy bisa di atas high hari ini atau di atas 2030. Untuk area TP-nya ya, teman-teman bisa pakai area TP di sekitar harga 2080 ya, tapi ini takutnya terlalu dekat. Teman-teman juga bisa pakai area TP sekitar di harga 2160-an ya. Nah, ini kita buatkan untuk area TP-nya, teman-teman bisa pakai di 2080. 2080 dan juga 2160. Untuk stop loss bisa di bawah harga 1982. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada SMLE. Nah, SMLE hari ini menghijau ya. Ini kalau teman-teman ada yang entry di harga 51, ini harusnya sudah cuan lumayan ya. Dan hari ini dia berhasil breakout top box harga 54 nih. Nah, top boxnya ditembus, dia kembali menguat dan persis closing di harga trend line-nya ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan di hari Selasa besok ya, atau esok.
apakah dia lanjut lagi atau enggak ya. Untuk targetnya saya sendiri untuk saat ini prefer di sekitar di harga 95 sampai dengan di harga sebentar di 122. Tinggal kita lihat aja apakah dia bisa lanjut terus ya, karena ini sudah mulai bangkit juga, sempat menyentuh harga Rp50. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk ya, pastikan dia bisa kuat dulu ya, di sekitar di atas harga 63 ya untuk SMLE. Untuk buy, teman-teman bisa di atas harga 63. Untuk area TP-nya mudah-mudahan bisa ke harga 95 ataupun ke harga 122. Sorry. Dan untuk stop loss ya, kalau teman-teman agak takut boleh di bawah harga mungkin sekitar di harga 60-an ya. Kalau dia turun di bawah harga 60 bisa kabur dulu ya, karena ini sahamnya masih di area 60 dan 50-an. Takutnya kalau balik lagi takut nyangkut ya, boleh kuat dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia kuat di atas harga 63 dan juga bahkan bisa tembus harga high hari ini di atas harga 68, boleh hold dulu. Harapannya nanti bisa ke harga 95 ya untuk SMLE. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada MTDL. Oke, ini MTDL sudah cukup lumayan juga nih, mungkin sekitar sebulan lebih atau bahkan 2 bulan ya, naik turun aja di area itu, di area ini nih. Mungkin di atas sekitar di area 575 dan juga 550-an ya untuk MTDL. Ini boleh diperhatikan untuk besok kalau ternyata dia lanjut di atas top box-nya. Ya, hari ini sebenarnya ada signal di atas 558. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil menguat, target terdekat yaitu ada di harga 575. Dan kalau bisa tembus dan masih bisa lanjut lagi, untuk target maksimal saat ini kita bisa pakai target di sekitar harga 615-an ya untuk MTDL. Dan stop loss teman-teman bisa pakai stop loss SL1-nya ya di harga sekitar 532-an ya untuk MTDL-nya. Ini kita buatkan aja untuk trading plan-nya kalau teman-teman mau masuk di saham ini. Untuk buy area boleh di atas harga top box atau di atas harga 565. Untuk take profit kalau di harga 575 terlalu dekat ya, tapi kalau misalkan mau TP di area itu juga apa-apa. Atau bisa pakai TP area 585 ya, 585 ini based on ATR-nya, dan juga di 615. Untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 532 untuk MTDL. Kita masuk ke saham berikutnya, yaitu ada, sebentar ya, saya cek dulu. Elsa. Kita masuk ke saham-saham energi ya. Nah, ini Elsa hari ini dia nggak tembus high-nya. Apakah akan balik arah? Kita lihat aja. Ini area resistance-nya cukup kuat ya. Ini dia hari ini menyentuh high yang sama di harga 438. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia tembus ya di atas 438, boleh targetnya pakai harga top box, atau kalau mau di atas top box sekitar di harga untuk saat ini bisa pakai di harga sekitar 486 atau 490-an ya untuk Elsa-nya. Ini boleh diperhatikan. Kita buatin aja ya untuk trading plan-nya untuk Elsa. Untuk buy area, teman-teman bisa pakai di atas 438 ya, tembusin high-nya dulu ini karena hari ini juga belum tembus. Untuk area TP-nya boleh pakai TP di area top box ya, atau di 464 dan juga di 486. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga sekitar, sebentar, ini di sekitar harga 400 ya. Di bawah harga 400 ini bisa dijadikan stop loss. Kita lanjut ke saham energi lain, yaitu ada Medco.
Nah, Medco ini juga ada perlawanan ya, sudah 3 hari, candlenya 3 hari ini menghijau terus, dan dia sempat menyentuh bottom box ya, tapi closing masih di bawah harga bottom box atau di bawah harga 1305. Ini masih boleh dipantau ya pergerakannya. Untuk target terdekatnya untuk Medco itu adalah terdekat ada di harga sekitar 1410, lalu di harga 1490-an ya. Nah ini kalau teman-teman mau entry, bisa entry di atas harga 1305-nya. 1305 ya. Untuk area TP-nya di 1410 dan juga di 1490-an. Untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 1225. Kita langsung lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada ENRG. Nah, ENRG juga sudah 3 harian ya, dari hari Kamis ini sudah mengalami penguatan. Ini saya hapus dulu untuk area resistannya. Nah ini kalau untuk ENRG sendiri harapannya sih bisa tembus 192 ya. Untuk saat ini memang target maksimalnya ada di harga sekitar 204. Nah untuk ENRG sendiri saya belum sarankan untuk buy ya. Kalau untuk saya lebih baik tunggu dia koreksi dulu, turun dulu sedikit ya. Kalau dia sempat turun dulu beberapa hari, kalau dia lanjut boleh. Tapi kalau nyatanya dia lanjut menguat atau dia bisa naik atau menembus high hari ini yaitu di atas 187, boleh pakai target terdekat di 192, tapi tipis banget. Ya, tapi terserah teman-teman kalau tertarik dengan ENRG. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih baik tunggu dulu sekitar di atas harga 174 lagi. Ini masih boleh dipantau ya untuk ENRG, tapi saya sarankan untuk masuk di WL dulu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka trading cepat, bisa ambil posisi di atas high hari ini atau di atas harga 187. Targetnya boleh di 192 ataupun 202 ataupun di atas harga 204 untuk ENRG kalau dia lanjut besok. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Doit. Nah untuk Doit ini juga sudah ada pantulan ya. Mudah-mudahan supportnya kuat, area supportnya. Nah ini teman-teman perhatikan, kalau dia lanjut menguat lagi, targetnya untuk saat ini sampai ke 545 dulu ya, atau di area resisten bottom box untuk Doit. Nah kalau teman-teman yang sudah punya atau sudah masuk kemarin waktu dia mantul, ya boleh hold dulu. Tapi kalau buat yang belum punya, untuk saat ini saya tidak sarankan untuk beli dulu. Tapi kalau untuk yang mau trading cepat ya, kalau misalkan dia berhasil lewat dari 520, target terdekatnya yaitu ada di sekitar harga 550-an ya untuk Doit. Tapi untuk saya sih untuk saat ini belum dulu, ini mengingat masih kemungkinan besar dia masih akan koreksi kembali ya. Melihat pergerakan secara moving average-nya masih kurang menarik untuk Doit. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada BSSR. Dan untuk BSSR ini menarik ya, tapi kembali lagi nih sahamnya lotnya nggak terlalu banyak, jadi alokasi dananya juga diperhatikan untuk BSSR. Dan teman-teman kalau tertarik saham ini bisa ambil posisi di atas harga 4.000 ya, dan target terdekat di atas top box kalau dia berhasil tembus boleh di 4.170. Untuk target yang lumayan tingginya atau buat saya target maksimal ya, yaitu di sekitar harga 4.500-an. Kita buatin aja trading plan-nya kalau teman-teman tertarik dengan BSSR. Untuk buy, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 4.000 ya. Untuk area TP-nya bisa pakai TP di 4.170 dan juga
target maksimal untuk saat ini di sekitar 4.500-an. Dan untuk stop loss, kalau teman-teman masuk bisa pakai stop loss di bawah harga 3950. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada RMKO. Ini saya sudah spill tadi ya di grup, dan hari ini dia bisa bertahan di atas top box dan ya closing di harga 210. Nah, kalau teman-teman tertarik, kita lihat apakah dia langsung lanjut atau dia tes dulu. Kalau untuk mau masuk boleh antri di atas harga top box ya, di atas 206. Untuk target terdekat ada di 220 dan juga di 240 ya di area PS. Nah, kita lihat aja untuk RMKO. Nah, untuk teman-teman yang tertarik boleh saya buatin dulu untuk trading plan-nya kalau teman-teman mau. Untuk ambil posisi, bisa ambil posisi di atas 206. Untuk area TP-nya boleh di 220. Kalau kuat lanjut maksimal di sekitar harga 240. Untuk stop loss-nya sendiri bisa pakai stop loss di bawah bottom box ya, atau di bawah PN. Ini juga boleh sekitar di 198 untuk stop loss-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada ITMA. Nah, ITMA ini juga masih sideways. Apakah dia akan berhasil breakout ya di perdagangan besok? Nah, ini ITMA kalau dia berhasil breakout ini menarik ya. Kita lihat aja. Ini sahamnya masih uptrend ya, masih uptrend. Nih, teman-teman juga bisa perhatikan pergerakannya, trennya masih bagus. Nah, kalau misalkan selama dia belum patah trennya, ini kemungkinan besar dia masih akan lanjut lagi. Dan kalau teman-teman mau ambil posisi, ini bisa ya di atas harga sekitar di atas harga 934 ya. Ya, atau mau tunggu top box, breakout top box juga boleh. Untuk targetnya sendiri, teman-teman boleh pakai target saat ini sekitar di harga 1180-an ya. Oke, kita buatkan aja untuk trading plan-nya kalau teman-teman mau masuk saham ini. Untuk buy area-nya bisa di atas harga 934 sampai dengan 940 ya, di atasnya juga boleh. Untuk take profitnya atau area TP-nya untuk saat ini saya lebih prefer di harga 1180, dan untuk stop loss ini bisa pakai di bawah harga sekitar 845 ya, di bawah bottom box aja kalau saya sih untuk stop loss-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya. Kita cepetin aja ya untuk beberapa saham terakhir lagi ini, mungkin sekitar 4 saham lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada KKGI. Untuk KKGI ini masih lanjut ya, setelah terkoreksi lumayan dia lanjut lagi. Ini sahamnya juga masih uptrend, dia mantul di area support. Nah, ini teman-teman kalau mau ambil posisi, saya langsung buatin aja trading plan-nya. Bisa ambil posisi di atas harga 505 ataupun di atas high-nya juga bagus di atas harga 510 ya. Di atas harga 510, targetnya di atas top box. Ini targetnya ada sekitar di harga 563 sampai dengan harga 590. Kita buatkan trading plan-nya langsung. Untuk buy area-nya bisa di atas harga di atas 510 ya. 510. Untuk area TP-nya di 563 ataupun di 590. Untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 456. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada BP. BP sudah lama ini dia
terkoreksi. Ini masih downtrend, apakah dia akan sideways dulu ya ataukah dia akan langsung naik kalau berhasil breakout dari top box. Nah, kalau teman-teman tertarik, boleh perhatikan aja di perdagangan besok ya untuk PP. Untuk targetnya sendiri bisa pakai target di harga 81 dulu ya. Oke, kita langsung buatkan trading plan-nya aja biar cepat. Untuk BP, untuk buy bisa di atas harga 68 sampai dengan di atas harga 69. Untuk TP, ada TP-nya di harga 81 dulu ya. Untuk stop loss boleh di bawah harga 64. Untuk BP kalau teman-teman tertarik ya. Tapi kalau saran saya sih lebih prefer dia tunggu breakout dulu dan cukup ramai ataupun volumenya bagus ya untuk BP. Kita lanjut ke saham terakhir ya untuk part pertama, yaitu ada Dewa. Dewa ini sudah lama juga, sudah beberapa kali kasih sinyal, cuman memang belum ada pergerakan yang berarti. Tapi sudah boleh dipantau lagi ya atau diperhatikan. Ini dia masih bertahan di atas support 56 ya. Ini cukup kuat 56 ya. Nah, ini memang ada trend line, apakah dia akan tembusin trend line dalam minggu ini ataupun minggu depan, perhatikan aja. Kalau teman-teman tertarik dengan Dewa, bisa ambil posisi di atas harga 57 ya. Untuk area TP-nya bisa di sekitar harga 65 kalau mau trading cepat ya. 65 ataupun di sekitar harga 71. Untuk stop loss, saran saya stop loss cukup di bawah harga 56. Kalau dia gagal turun di bawah 56 sampai dengan closing, segera melarikan diri. Oke, mungkin sampai di Dewa dulu ya untuk part pertama. Masih ada part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Masih saya buatkan lagi untuk part kedua lebih banyak ke saham banking dan juga financial industry ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di part 2. Bye-bye.